Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika tingkat SMA SMK, di mana bab yang akan kita bahas yaitu tentang peluang, dan sub pokok bahasannya yaitu tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yuk langsung saja. Pertama kita bahas tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan dari suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang, kemungkinan dari suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Bagian dari peluang di sana ada kaidah pencacahan. Ini dasarnya yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Pencacahan. Terus permutasi dan kombinasi. Kita akan bahas satu-satu, yaitu dari kaidah pencacahan. Dari kaidah pencacahan. Kita akan buat ilustrasinya seperti ini, biar ada bayangan, biar ada gambaran. Misalkan seseorang berangkat dari Purwokerto ke Bandung, dapat dipilih jalan A1 dan A2. Dari Bandung ke Jakarta, dapat dipilih jalan B1, B2, B3, dan B4. Maka kemungkinan jalan yang dapat dipilih adalah sebagai berikut. Bapak ilustrasikan. Misalkan seorang berangkat dari Purwokerto, B ya, dari Purwokerto menuju ke Bandung dan berakhir di Jakarta. Nah, misalkan seperti itu. Dari Purwokerto orang ini berangkat, dia memilih jalan, ada yang memilih jalan A1 dan A2 kemungkinan. A1, A2. Misalkan itu nama jalan A1, A2. Ada dua jalan yang mereka akan kemungkinan dipilih salah satu untuk dilalui. Dari Bandung ke Jakarta, seseorang ini akan berangkat memilih jalan yang pertama B1, B2, B3, atau B4. Ada 4 jalan mereka akan lalui. Nah, sehingga banyak jalan yang kemungkinan akan ditempuh dari Purwokerto ke Jakarta. Dapat kita kelompokkan dengan menggunakan kaidah pencacahan atau teknik membilang. Maka di sini teknik membilangnya kalau kita kelompokkan, kemungkinan dari jalan dari Purwokerto dia sampai ke Jakarta, dari jalan A1 yang dipilih ketemu B, kemudian dilanjutkan ke B1, A1 kemudian B2 dan seterusnya. Sehingga ini pasangan himpunannya kalau kita kelompokkan dalam himpunan, A1 bisa saja dia melewati B1, dari A1 bisa ke B2, dari A1 bisa ke B3, dari A1 bisa ke B4.
Berikutnya, kemungkinan dia memilih jalan A2. Sehingga kemungkinannya kalau dia memilih jalan A2 bisa saja A2 dia melewati B1, A2 dia bisa melewati B2, dari A2 dia melewati ke B3, dari A2 bisa saja dia melewati ke B4. Nah, itu kemungkinan yang akan ditimbulkan. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan banyak jalan dari Purwokerto menuju ke Jakarta adalah dari Purwokerto ke Bandung ada 2 cara, dari Bandung ke Jakarta ada 4 cara atau 4 jalan, sehingga banyak cara atau banyak jalan yang ditempuh adalah banyak cara. Karena kita berbicara peluang, kita gunakan cara. Banyak cara yang ditempuh dari Purwokerto sampai ke Jakarta adalah dari Purwokerto ke Bandung ada 2, dari Bandung ke Jakarta ada 4 kali, sama dengan 8 cara. Ada 8 cara. Si cara ya kurang, coba tambahkan ke atas cara. Ada 8 cara. Itu dengan mempergunakan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan bisa disebut juga dengan teknik membilang. Nah, sekarang kita coba yang ke berikutnya. Kita coba ke contoh biar kita lebih memahami. Kita coba contoh soal. Nomor 1, silakan ditulis ya. Berapa banyak cara menyusun bilangan ganjil? Bapak ulang. Berapa banyak cara menyusun bilangan ganjil yang terdiri di atas 4 angka? Berapa banyak cara menyusun bilangan ganjil yang terdiri atas 4 angka? Di mana bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 7, 8 dan 9. Ada 9 ya. Di sini untuk mempermudah dalam penyelesaian, karena kita belum berbicara permutasi dan kombinasi, kita bisa mempergunakan mengelompokkannya dalam bentuk kotak-kotak. Kalau dia berapa banyak cara menyusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka, di mana bilangannya seperti itu. Kalau dia 4 angka, berarti kita akan memerlukan 4 kotak dan bilangannya sampai ribuan. Karena kotak pertama mungkin satuan, kotak kedua puluhan, berikutnya ratusan dan ribuan. Kita akan buat 4 kotak. Kotak pertama ada 4 kotak. Di sini satuan, puluhan, ini ribuan, sini, nah ulang, ratusan, ulang, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Dah. Ingat, di situ soalnya bilangan ganjil. Yang termasuk bilangan ganjil berapa saja? 1. Sini ya. Biar irit tempat. Yang termasuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan 9. Sehingga yang menempati
yang menempati masing-masing kotak adalah sebagai berikut. Yang menempati, biar catatan kalian bagus, menempati masing-masing kotak sebagai berikut. Kotak satuan. Kotak satuan. Kotak satuan. Berapa bilangannya? Yang boleh di satuan. Kalau kita tempatkan 8 kan puluhan nanti dia. Umpamanya anggap di sini 1008. Berarti 1008. 1008 ganjil genap. Genap berarti dia bukan. 8 bukan. Coba kita pasangkan 1 taruh di sini. Sini kita ambil 1001. Ganjil enggak? Ganjil. 3 sini ganjil enggak? Ganjil, dan seterusnya. Begitu ya. Tekniknya untuk di satuan, untuk menempati masing-masing kotak, yaitu untuk kotak satuan ada berapa cara? Untuk kotak satuan, nah, bilangannya kita buat dulu. Bilangannya berapa? 1 masuk nggak? Masuk. 2 masuk nggak? Nggak. 3? Iya. Terus ini langsung ambil ya ganjilnya semua. 5, 7, 9. Ini yang bilangan yang kita pilih. Ya. Berarti banyaknya di sini terdapat 5 cara. Berikutnya kotak puluhan. Kotak puluhannya 9, coba taruh di sini. Kita pasang di sini tadi 7. 97. Ganjil nggak? Ganjil. 87 ganjil nggak? Ini kita tetapkan 7 di sini dulu ya. Kita pakai contoh. 87 ganjil nggak? Ganjil. Terus 07 ganjil nggak? Ganjil. Berarti semua angka yang ini masuk, sehingga bilang yang kotak puluhan, yang menempati kotak puluhan bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ada berapa cara? Terdapat berapa cara itu? 10 cara. Terdapat 10 cara. Berikutnya, yang menempati kotak ratusan, bilangannya. Jadi ditetapkan sini 7, anggap sini 0. Anggap sini 0, 007. 0 termasuk ratusan enggak? Termasuk, karena di sini ada bilangan. Kecuali di depannya tidak ada bilangan, 0 dia tidak termasuk. Nah, soalnya misalkan di depannya nanti ada 1, 1, 0, 0, 1. Berarti 0 yang di sini penegasan dari bilangan ribuan yang di depannya. Sehingga 0 termasuk. Bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 10 cara. Berikutnya, untuk kotak ribuan. Kotak ribuan. Ada berapa cara? 0 termasuk enggak? Enggak. Coba kita masukkan 0, 1, 1, 1. Ribuan enggak namanya? Enggak, karena dia itu namanya 1000. Kan 0 di depannya tidak apa namanya? Tidak menyatakan apa istilah, tidak ada nilainya, maka dia tetap bilangannya sampai ratusan. Kalau kita pasangkan 0 di sini. Sehingga di sini kita jangan 0, kita tidak pergunakan. Berarti angka yang bisa digunakan adalah bilangannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terdapat 9 cara. Terdapat 9 cara. Dah? Situ. Nah, menurut kaidah pencacahan,
banyaknya pilihan seluruhnya adalah dapat disimpulkan di sini menurut kaidah penjajahan, sehingga banyak, kita singkat saja, banyak cara adalah, nah, kita tempatkan dulu dia. Tadi di satuan itu ada berapa cara? Ada 5 cara. Di puluhan ada berapa cara? Nah ini dia, ada 10 cara. Di ratusan ada berapa cara? 10 cara. Di mana lagi? Di ribuan ada 9 cara. Sehingga banyak cara dalam menyusun bilangan ganjil adalah kita mulai dari belakang ya, dari satuan 5 kali 10 kali 10 kali 9 sama dengan berapa? 4.500 cara. Ini dia. Sampai di sini pemaparan Bapak. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang selanjutnya dari adik-adik yang akan saya berikan soal, silakan diutak-atik. Yang nomor 2 ditulis ya, nomor 2. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap yang terdiri atas 4 angka? Bapak ulang. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap yang terdiri atas 4 angka yang kurang dari 5.000? Soal nomor 2. Ulang lagi sekali. Soal nomor 2. Berapa banyak cara menyusun bilangan genap yang terdiri atas 4 angka yang kurang dari 5.000? Di mana bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah. Yang ketiga, diketahui angka-angka. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari angka-angka itu akan disusun bilangan ganjil yang terdiri atas 4 angka. Jika dalam susunan bilangan, Bapak ulang, diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari angka-angka itu akan disusun bilangan ganjil yang terdiri atas 4 angka. Jika dalam susunan bilangan itu tidak ada angka yang berulang, tentukan banyaknya susunan bilangan tersebut. Sudah? Sudah? Bapak akhiri sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk karya-karya berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.